Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Langsung saja kita sedikit memetik hikmah sebelum kita tutup acara iftitah ini. Kenapa Sahihul Bukhari itu begitu digandrungi oleh umat Islam? Kenapa Sahihul Bukhari itu betul-betul dicintai oleh umat Islam, bahkan saking cintanya di mana-mana negeri, di mana-mana tempat itu dikhatamkan. Sebagaimana kita mengkhatamkan Al-Quran berulang kali, Sahih Bukhari juga banyak ulama mengkhatamkannya berulang kali. Singkat saja, karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Sahihul Bukhari adalah as-sahhul kutubil musannafah ba'dal Quran. Jadi sebaik-baiknya kitab tentu kitab suci. Kitab suci kita adalah Al-Quran. Dan tidak kita ragukan lagi, la raiba fihi. Setelah Al-Quran, bahwa kitab yang ada untuk umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik, yang isinya terbenar, yang terpercaya di antara sekian banyak kitab yang dibuat oleh manusia adalah kitab Sahihul Bukhari. Kenapa? Satu, karena Imam Bukhari di dalam menulis kitab hadis yang kita baca ini dan yang akan kita khatamkan itu betul-betul berpegang teguh dengan prinsip-prinsip muhadditsin. Jadi ulama-ulama ahli hadis semua mengakui, semua ulama ahli hadis mengakui, walaupun ada sedikit perbedaan, ada yang lebih sedikit, segelintir ulama lebih mengutamakan Sahih Muslim dari Sahih Bukhari dalam penilaian, tapi secara umum jumhur sepakat bahwa Sahihul Bukhari itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Nah kemudian selain beliau itu berpegang teguh kepada pedoman atau metodologi yang diakui oleh para ahli hadis, yang kedua yang tidak boleh kita lupa, setiap beliau tuliskan satu hadis, beliau periksa, beliau teliti, beliau sudah yakini akan kesahihan sanadnya, beliau yakini akan kebenaran matannya. Nah, artinya kalau dalam nilai udah 100 ini nilai, tapi itu tetap belum beliau mau masukkan ke dalam kitab sahihnya sebelum beliau sholat istikharah 2 rakaat. Setiap satu hadis udah selesai beliau periksa, udah selesai diverifikasi, udah selesai diyakini bahwa ini hadis sahih, beliau sholat 2 rakaat mohon petunjuk dari Allah. Kalau selesai istikharah hatinya tenang, damai, sejuk, nerima, baru beliau masukkan itu hadis ke dalam kitabnya. Tapi kalau setelah sholat tiba-tiba ada syak, ada sesuatu yang membuat beliau itu ragu, atau ada satu dorongan sepertinya ini hadis masih mesti diverifikasi lagi atau diselidiki lagi, nggak bakal beliau masukkan dalam kitabnya. Nah ini luar biasa. Jadi ini metode Imam Bukhari, ini metodenya lahir batin. Metode zahirnya beliau laksanakan, kritik matannya, kritik sanadnya, metodologi hadisnya, tapi juga metode batin juga beliau laksanakan, yaitu di mana beliau mohon petunjuk dari Allah. Nah kemudian yang ketiga, ini terakhir yang ingin saya sampaikan, perlu kita ketahui kenapa Rijalul Bukhari. Rijalul Bukhari itu maksudnya guru-guru Imam Bukhari atau perawi-perawi yang diambil oleh Imam Bukhari yang hadis-hadisnya dimasukkan dalam kitabnya. Kenapa Rijalul Bukhari itu begitu diperhitungkan dan diterima oleh para ulama? Kenapa? Karena Imam Bukhari ini dalam mencari guru sangat hati-hati. Kalau beliau dengar di satu negeri ada ulama ahli hadis, banyak memiliki hadis, banyak meriwayatkan dari ulama tersebut, beliau berangkat. Beliau berangkat walaupun harus berhari-hari, perjalanan berbulan-bulan, baik dengan kendaraan, berunta, berkuda atau jalan kaki, beliau cari. Beliau temui orang tersebut dan beliau minta hadisnya dengan sanadnya.
Tapi yang menarik adalah setiap beliau ingin mengambil hadis dari seorang guru, sebelum beliau bertemu dengan guru tersebut, si guru tadi atau calon gurunya tadi diverifikasi dulu oleh Imam Bukhari. Ditanya-tanya dulu oleh Imam Bukhari, tanya ulama sana, tanya ulama sini, tanya penduduk yang ada di kota tersebut, tanya kepada jamaahnya, tanya kepada tetangganya, tanya kepada muridnya, itu orang bagaimana. Kalau ada yang memberikan pernyataan nggak bagus saja, Imam Bukhari nggak jadi berguru sama dia. Ada satu aja memberi pernyataan, oh orang itu begini, oh orang itu begitu, hal-hal yang tidak baik, Imam Bukhari nggak jadi mengambil hadisnya. Jadi ini saking apa? Hati-hati, nggak sembarangan berguru beliau, nggak sembarang. Nah yang menarik, suatu ketika beliau sampai di satu negeri, beliau dengar di negeri tersebut ada seorang ulama hadis yang luar biasa. Beliau tanya kepada penduduk di kota tersebut, semua mengacungkan jempol. Memang ulama itu luar biasa, ilmunya, akhlaknya dipuji orang satu kota. Tanya kepada tetangganya, kawannya, semua puji satu kota. Senang Imam Bukhari, bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Perjalanannya nggak sia-sia. Ini udah perjalanan berbulan-bulan ke negeri orang. Kalau sampai nggak memenuhi syarat, itu akan sangat melelahkan. Nah kemudian beliau datangi, diantar oleh seseorang, beliau datangi rumah si ulama tadi. Begitu sampai di pintu halaman, bukan pintu rumah ya, pintu halaman atau pagar halaman. Rumahnya di sana pakai pagar, di pagar halaman. Imam Bukhari ingin memberikan salam, meminta izin masuk. Tahu-tahu beliau lihat tidak jauh dari samping rumah tersebut, beliau bisa lihat dari pintu pagar ada seseorang yang sedang memberi makan hewan ternaknya, ada sedang memberi makan untanya. Nah cuman cara memberi makannya menarik. Imam Bukhari liatin, dicolek, ditanya orang yang nganternya, itu bukan orangnya. Yang nganter bilang ya itu dia orangnya yang kita cari. Nah cuman sebelum Imam Bukhari beri salam, ada kejadian yang beliau amati. Orang ini ambil makanan, dikasih ke mulut si unta. Begitu unta memakan, ditarik itu makanan. Nah setelah itu dikasih lagi di mulut si unta. Begitu si unta memakan, ditarik lagi. Beberapa kali dia lakukan itu. Imam Bukhari nggak jadi ngasih salam, nggak jadi masuk, nggak jadi belajar, nggak jadi nuntut ilmu, langsung balik badan. Ditanya sama yang nganter, kenapa balik, kok nggak masuk dulu? Singkat Imam Bukhari menjawab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kalau hari ini unta yang dibohongi, siapa yang jamin kalau besok bukan saya yang dibohongi? Masya Allah. Jadi periwayatan hadis tuh soal kepercayaan itu penting. Hadis ini adalah soal thiqah. Kalau udah nggak thiqah, nggak bakal diterima itu hadis oleh ulama-ulama hadis ya ikhwan. Nah jadi inilah cara-cara Imam Bukhari. Jadi cara-cara beliau memang verifikasinya lahir batin, sehingga jangan kaget kalau kemudian kitab sahihnya menjadi kitab yang penuh keberkahan, yang dipakai di seluruh pelosok dunia, sampai-sampai ulama mengatakan bahwa ashahul kitabil musannaf ba'dal Quran sahihul Bukhari, bahwa kitab yang udah paling benar, udah isinya paling bisa dipercaya setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari, karena isinya adalah hadis-hadis sahih yang didapat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan, supaya kita ini kalau nanti baca Sahihul Bukhari jadi nggak ragu lagi. Yang kita baca ini bukan sembarang kitab, yang kita baca ini isinya, kitab ini isinya semuanya hadis sahih. Nggak ada nggak sahih dalam Sahih Bukhari. Walaupun ada satu dua hadis yang diperdebatkan oleh ulama, tapi nggak ada hadis dalam Sahih Bukhari itu yang maudhu, yang palsu, yang dhaif. Paling-paling ulama berbeda pendapat dalam segi istidlal. Kadang-kadang ada hadis lain yang kadang-kadang kontra dengan hadis Sahih Bukhari, tapi hadis lain dilihat lebih kuat, maka hadis lain yang kadang-kadang diambil. Tapi bukan berarti yang dalam Sahih Bukhari itu dhaif, enggak. Nah maka itu Sahihul Bukhari ini kitab yang dipercaya, baca. Jadi kalau udah baca Sahihul Bukhari nggak usah pakai nyari lagi, ini sahih enggak ya, ini sahih enggak. Kalau Sahihul Bukhari udah enak, udah dibaca ibarat makan kacang, udah mateng tinggal kita makan. Nah kalau kitab-kitab hadis yang lain masih kita cari, karena di kitab-kitab hadis yang lain ada yang sahih, ada yang dhaif. Tapi kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, nah, itu ibarat kacang tuh udah mateng, udah tinggal kita makan. Apa yang anda baca dalam Sahih Bukhari dan apa yang anda baca dalam Sahih Muslim
semua adalah hadis-hadis sahih. Hanya saja memang seperti yang tadi saya katakan, ada satu dua hadis dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang kadang-kadang di dalam istidlal, dalam kekuatan hujah, dikalahkan oleh ulama dengan hadis yang lain yang dinilai lebih kuat. Tapi bukan berarti hadis tersebut dhaif. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, jadi sekali lagi, beruntunglah, busra lakum, beruntunglah anda semua. Beberapa tahun ini setiap bulan Rajab di pesantren ini dikhatamkan pembacaan Sahihul Bukhari, dan insya Allah di bulan Sya'ban akan dihatamkan yaitu kitab Sahih Muslim insya Allah. Dan sebelum liburan di tarawih kita khatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih. Ini busra lakum, ini insya Allah menjadi satu pengalaman rohani yang akan terus melekat dalam diri kita, walaupun nanti kita sudah tidak di pesantren lagi. Nanti begitu lulus, sudah pulang, udah dakwah, tapi apa yang kita baca, kita pelajari di tempat ini, insya Allah akan berbekas dan akan manfaat buat kita semua. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi kita semua.